Perkenalkan, nama saya Marliana Sinaga dengan NIM 15240543. Perkenalkan, nama saya Nesa Fikirmana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hois dengan NIM 15240570. Nama saya Rafi Abdurrahman, NIM saya 15240526. Halo, perkenalkan nama saya Hermayanti Tumanggor, NIM 15240100. Terima kasih. Perkenalkan, saya Agnes Listiawati dengan NIM 15240474. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kesadaran akan pajak. Pajak sering dianggap sebagai kewajiban yang memberatkan, padahal pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat berdampak pada keterlambatan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu pajak dan mengapa kita harus patuh dalam pembayarannya. Saya orang kedua untuk pengertian pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga kepada pemerintah dengan berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung. Meskipun tak dirasakan secara langsung, pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Dengan membayar pajak, kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, maka dari itu kita jangan pernah menyesal membayar pajak karena itu juga balik ke diri kita sendiri. Sekian dari saya. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan manfaat pajak. Manfaat pajak itu sendiri sangat banyak dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti misalnya jalan raya yang kita gunakan, sekolah tempat kita untuk menuntut ilmu, rumah sakit tempat kita untuk berobat, serta bantuan sosial dari pemerintah itu semuanya dibiayai dari pajak. Jika penerimaan pajak meningkat karena kesadaran masyarakat, maka kualitas fasilitas umum juga akan semakin baik dan semakin merata. Hal ini juga tentunya akan berdampak positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Oke, di sini saya melanjutkan teman saya. Saya membahas masalah rendahnya kesadaran pajak. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran pajak. Beberapa penyebabnya antara lain kurangnya pemahaman tentang fungsi pajak, rendahnya kepercayaan terhadap pengelolaan pajak, serta anggapan bahwa pajak tidak memberikan manfaat secara langsung. Sikap tidak patuh terhadap pajak dapat menyebabkan berkurangnya dana pembangunan dan penghambatan kemajuan negara. Sini saya akan menjelaskan kontekstualisasi historis dan pembenaran penyimpangan. Faktor yang membuat penyimpangan dapat dimanfaatkan atau dipahami. Masa formatif bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum memiliki badan standarisasi atau sekarang ada badan bahasa. Kamus Besar Pertama atau Woerwaarder-Minta baru terbit tahun 1953. Ejaan Suwandi baru berlaku tahun 1947 atau 2 tahun setelah pidato. Audiens multilingual peserta BPUPKI adalah kaum terpelajar yang umumnya menguasai Belanda, beberapa bahasa daerah, dan mulai menggunakan Indonesia. Codec mix adalah strategis efektif untuk audiens seperti ini. Fungsi persuasif tinggi. Tujuan pidato bukan hanya informatif, tetapi sangat persuasif, meyakinkan dasar negara. Gaya
retorika. Gaya retorika tinggi, kalimat panjang dan repetisi adalah alat persuasif yang disengaja. Preseden sejarah. Naskah proklamasi atau Agustus tahun 1945 juga menggunakan ejaan lama dan struktur mirip. Undang-Undang Dasar tahun 1945 asli masih menggunakan ejaan dan gaya bahasa serupa. Nilai edukatif dari ketidaksempurnaan bahasa dalam pidato ini. Sebagai dokumen pengembangan bahasa, pidato ini merekam tahap pengembangan bahasa Indonesia dengan fitur-fitur penting. Fase pencarian identitas antara bahasa Melayu klasik, pengaruh Belanda dan inovasi lokal. Fase penciptaan istilah, lahirnya istilah-istilah kunci seperti ketuhanan yang Maha Esa. Fase adaptasi budaya, bagaimana bahasa menyerap konsep dari berbagai tradisi. Sebagai model retorika Indonesia, meski tidak sesuai kaidah formal modern, pidato ini tetap menjadi model retorika Indonesia karena keterhubungan emosional, kemampuan menyentuh nilai-nilai bersama, struktur argumentasi yang kokoh dari masalah, contoh, solusi, implementasi. Penggunaan metafora kultural. Penjabatan emas, pancadharma, atau meski kemudian ditolak. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran pajak harus dimulai dari diri sendiri dengan cara memahami, menerima, dan melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh. Mari kita bersama-sama menjadi warga negara yang sadar akan pajak demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih.